Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sumbangan indera terhadap keterampilan. Outline-nya yaitu sumber-sumber informasi indrawi, sistem pengontrolan loop tertutup, prinsip-prinsip kontrol visual. Indera manusia merupakan faktor penting dalam pembuatan gerak yang berorientasi pada keterampilan, baik untuk keterampilan sederhana maupun keterampilan tingkat tinggi. Fungsi dari indera tentu saja terutama berhubungan dengan sumbangan terhadap keberhasilan gerak, sebab gerak sendiri merupakan hasil dari proses pengolahan informasi yang diserap oleh indera manusia. Sumber-sumber informasi indrawi. Informasi keterampilan timbul dari beberapa sumber dasar. Di antaranya adalah informasi eksteroseptif dan informasi proprioseptif atau kinestetik. Masing-masing dari reseptor ini memberikan lebih dari satu jenis informasi sensoris. Misalnya, muscle spindle memberikan informasi tentang posisi sendi, kecepatan otot, tegangan otot, dan orientasi tubuh dalam hubungan dengan gaya tarik bumi. Informasi eksteroseptif. Ekstero berarti bahwa informasi yang diterima sumber dari luar tubuh. Informasi yang paling umum dalam eksteroseptif adalah yang berhubungan dengan mata atau vision. Vision memberikan informasi tentang gerakan objek-objek dalam lingkungan. Fungsi lain dari vision adalah mendeteksi gerakan sendiri dalam lingkungan. Informasi proprioseptif atau kinestetik. Sumber informasi yang kedua adalah yang datang dari gerakan tubuh sendiri. Itulah yang disebut proprioseptif. Proprio mengindikasikan informasi dari tubuh seperti posisi persendian, gaya dalam otot-otot, orientasi dalam ruang. Istilah proprioseptif ini sering juga disebut dengan kinestetis. Awalan kines berarti gerak dan tesis berarti rasa. Jadi istilah ini menunjuk pada rasa gerakan dari persendian dan tegangan otot yang memberikan data tentang aksi kita sendiri. B. Pengontrolan loop tertutup. Suatu cara yang penting untuk menggambarkan bagaimana informasi dari indera berfungsi dalam perilaku gerak adalah dengan menyamakan dengan sistem kontrol loop tertutup. Loop diartikan menyamakan dengan sistem kontrol loop tertutup. Loop diartikan sebagai cekungan atau putaran. Pengontrolan close konseptual. Model konseptual dari penampilan manusia yang menggambarkan bagaimana individu memproses informasi dalam 3 tahapan, yaitu pengenalan stimulus, pemilihan proses, dan pemrograman respon. Keterbatasan sistem loop tertutup. Model konseptual berisi sistem pengendalian tertutup melibatkan 3 tahapan pengolahan informasi. Memasukkan tahapan tersebut ke dalam sistem merupakan keuntungan karena pengolahan informasi memberikan kelenturan dalam pengontrolan gerakan dan memungkinkan berbagai pilihan
dan strategi gerak. Perilaku pelacakan cepat. Salah satu generalisasi penting yang dapat diingat dari modul 8 adalah tahapan bahwa pengolahan informasi, khususnya pemilihan respon dan pemrograman respon, memerlukan perhatian dan waktu yang cukup besar. Tugas diskrit singkat. Pandangan umum tentang pengendalian loop tertutup ini juga kurang mencukupi untuk menjelaskan penampilan gerak yang berdurasi singkat seperti memukul, melempar, menendang, dan memukul alat. Dua sistem visual dalam kontrol gerak. Sejak 20 tahun belakangan ini, semakin jelas bahwa dua fungsi yang berbeda dari visual mendasari sistem visual manusia. Informasi visual dikirimkan dari retina mata melalui dua jalur yang berbeda ke dua tempat yang berbeda pula dalam gerak otak, dan terdapat cukup bukti bahwa dua jalur informasi berbeda ini digunakan secara berbeda pula dalam mengontrol perilaku. Kedua sistem itu adalah focal system mengidentifikasi objek, dua ambient system mengontrol gerak. Kesimpulan pertama adalah loop yang membawa focal motion atau garis ganda. Focal motion seperti telah diuraikan di muka adalah yang dibarengi kesadaran lambat dan menuntut perhatian, sehingga logis jika loop ini melalui tahap-tahap pengolahan informasi. Vision ini akan mempunyai pengaruh pada gerakan, tetapi hanya setelah penangguhan yang cukup lama. Di samping itu, sifatnya cukup fleksibel. Yang kedua adalah loop yang berhubungan dengan ambient vision yang di sini ditunjukkan dengan garis paling tebal. Sebab informasi dari sistem ini tidak didasari relatif cepat dan tidak fleksibel. Sistem ini diberi umpan balik pada tingkat rendah atau low level dalam sistem syaraf pusat benar-benar di arus bawah dari proses yang memilih putaran gerakan, tetapi ada di arus atas dari otot-otot dan spinal cord. Jadi ambient vision dapat dianggap beroperasi pada tingkat menengah dan sistem yang membuat penyesuaian yang minor dalam aksi yang telah diprogramkan, seperti kompensasi untuk gerakan kepala dan ayunan golf, dan perubahan postur untuk memelihara keseimbangan pada gelang-gelang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.